Di sekolah menengah, hari-hari cenderung monoton setelah beberapa saat tes matematika, cinta tak berbalas, proyek kelompok yang menjengkelkan, stres, berhenti, lalu diulang. Kadang-kadang pertandingan sepak bola besar atau pesta dansa sekolah, atau mungkin perkelahian di lorong sedikit memecah kebosanan, tapi biasanya cukup monoton. Itu tidak masalah bagiku, aku tidak pernah mencoba menjadi anak populer atau pusat perhatian. Aku lebih suka menundukkan kepala, bekerja sebagai kru panggung untuk drama sekolah dan hanya bergaul dengan sekelompok kecil teman yang sama yang aku kenal sejak kami masih kecil. Pada salah satu hari biasa ini, dalam antrian panjang hari-hari biasa yang sama, sesuatu datang untuk menghancurkan sekolah menengah yang damai yang sudah biasa aku alami. Saat aku duduk di kelas sejarah berbagi catatan dengan sahabatku Zack dan mengabaikan video tentang perang saudara, aku tidak tahu bahwa aku akan menjalani hari terburuk dalam hidupku dan aku akan menjadi salah satu yang beruntung. Aku akan bertahan. Yang lain, anggap saja mereka tidak seberuntung itu. Aku baru saja menuliskan tanggapan untuk Zack, sesuatu tentang nongkrong dan bermain Xbox sepulang sekolah ketika sistem pengumuman mulai menyala. Suara kepala sekolah kami memotong narasi yang mengoceh tentang pertempuran anti-tem saat dia berbicara. Staf, ini adalah penguncian. Mulailah prosedur penguncian Anda segera. Jika Anda adalah pengunjung di luar gedung, harap segera tinggalkan lokasi dan hubungi 911. Aku berasumsi itu hanya latihan penguncian sampai aku melihat wajah guruku. Dia tampak pucat, ekspresinya tegang, seolah dia sedang mencoba menahannya demi kita. Aku bisa melihat tangannya gemetar saat dia hendak mematikan video, dan ketika aku mendengar getaran dalam suaranya, aku tahu pasti dia ketakutan. Ini bukan latihan. Saat guru kami mengunci pintu dan kami semua di bawah meja kami untuk berjongkok dalam kegelapan dan menunggu penguncian, aku bisa mendengar teman sekelasku berbisik dengan tergesa-gesa. Semua orang berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi. Seseorang mengira ada anak membawa pisau ke sekolah. Seseorang bertanya-tanya dalam hati apakah ada ancaman yang masuk ke kantor kepala sekolah. Zack melontarkan lelucon bodoh tentang katak permutasi yang melarikan diri dari lab biologi ketika tiba-tiba terdengar teriakan bergema di aula. Pernahkah kamu merasakan orang seruangan menahan nafas sekaligus? Aku pernah. Kami mendengarkan suara pertempuran, suara tembakan, apa saja sunyi, dan kemudian teriakan lain, lebih keras, lebih dekat, dan lebih lama dari yang terakhir. Itu adalah cerita ketakutan dan rasa sakit yang murni dan larut menjadi degup basah yang membuat perutku berputar. Zack dan aku saling pandang dan berkata, apapun yang terjadi, itu tidak seperti yang pernah kita lihat sebelumnya. Aku bisa merasakan dadaku menegang dan semakin sulit untuk bernafas. Aku menyelipkan kepalaku di antara lututku, memegangi bagian belakang kepalaku dan mencoba menghirup napas dalam-dalam. Ruangan terasa seperti miring dan aku pikir aku akan pingsan ketika suara lain membawaku kembali sadar. Itu datang dari dinding belakang kelas. Di dekat papan tulis, suara tumpahan cairan ke lantai bercampur dengan plester yang pecah dan potongan-potongan yang berhamburan kemana-mana. Aku mencoba untuk melihat lebih jelas, tapi ruangan itu gelap dan aku tidak ingin meninggalkan mejaku yang relatif aman. Jika ada seseorang atau sesuatu masuk ke dalam ruangan, aku tidak ingin dia melihatku. Zack punya sudut yang lebih baik daripada aku. Aku bisa melihatnya menjulurkan lehernya untuk melihat lebih baik. Ketika dia menutup mulutnya dengan tangan karena terkejut, aku mendengar dia berteriak teredam di tangannya. Apa yang dia lihat? Apa itu? Bahkan sebelum aku sempat bertanya, tangisan guruku mengoyak kegelapan dan kesunyian. Keluar! Keluar! Dia mengulanginya lagi dan lagi, dan aku bisa mendengar nada putus asa dalam suaranya. Itu seperti seseorang yang mengantar penumpang turun dari Titanic yang tenggelam. Seseorang yang tahu tidak ada harapan baginya, tapi berharap dia setidaknya bisa menyelamatkan anak-anak sebelum semuanya tenggelam. Lari, demi Tuhan, lari saja. Suaranya pecah karena takut, karena kesakitan, atau keduanya, dan suaranya cukup untuk membuat kakiku bekerja kembali. Teman-teman sekelasku memiliki tanggapan yang sama dan kami membabi buta bergegas ke pintu, membalik meja dan menghantam kursi ke samping saat kami bergegas keluar. Zack merait lenganku dan aku memegangnya erat-erat, takut aku akan kehilangan dia dalam kekacauan ini. Seseorang membuka kunci pintu dan kami berhamburan ke lorong. Tepat ketika aku berhasil keluar dari pintu, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan melihat. Sebut saja keingintahuan yang tidak wajar, sebut saja insting, sebut saja kebodohan, tapi aku harus melihat apa yang terjadi. Aku berbalik tepat pada waktunya untuk melihat mimpi buruk yang dihidupkan kembali. Dindingnya meleleh, tertutup sesuatu yang tebal, hitam dan busuk. Bau itu menyerang hidungku dan aku tersedak. Sebuah lengan abu-abu yang rusak dengan jari-jarinya melingkari pergelangan tangan guru. Kulitnya terkelupas untuk memperlihatkan otot dan tulangnya. Itu tampak seperti milik mayat, tapi itu mencengkeramnya dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Dia menarik dengan sekuat tenaga, tapi aku melihat tanpa daya saat lengan itu
menariknya ke dinding yang meleleh seperti dia tidak punya berat, menelan tubuhnya dan dia berteriak dengan itu. Dan kemudian dia pergi. Zack menarik lenganku keras, menarikku ke lorong. Lari! Dia tidak melihat apa yang aku lihat, atau dia akan menyadari bahwa berlari mungkin tidak cukup. Apapun hal ini, itu tidak bermain dengan aturan yang aku tahu. Berlari adalah satu-satunya yang kami bisa saat ini. Jadi kami berlari. Aku mencari-cari senjata, sesuatu, apapun yang bisa kugunakan untuk membela diri. Tapi aku tidak bisa melihat apapun yang bisa membantu. Sebaliknya yang aku lihat hanyalah kehancuran yang ditinggalkan penyusup. Di sekelilingku, lorong-lorong yang aku lewati setiap hari hancur berkeping-keping. Itu tidak hanya rusak, itu terpisah dari rangkaiannya. Loker melengkung, tak bisa dikenali, dinding benar-benar hancur, bagian lantai menjadi genangan air yang mendesis, dan di mana-mana semuanya tertutup lendir hitam yang sama. Baunya lebih buruk dari yang pernah kamu bayangkan. Baunya seperti kehilangan harapan, seperti titik tidak bisa kembali. Baunya seperti kematian. Kami mencapai ujung lorong ketika aku mendengar sesuatu bergeser di belakang kami. Aku tiba-tiba menyadari bahwa kami sendirian. Suara langkah kaki yang panik, bisikan pelan, pintu yang dibanting menutup dan dikunci, semuanya menjadi sunyi. Di mana semua orang? Aku melirik dari balik bahuku dan melihat satu sosok yang berjalan terseok-seok menyusuri lorong menuju kami. Itu jauh dan aku hampir tidak bisa keluar dalam kegelapan, tapi aku bisa mendengar tetesan mendesis dan bau busuk semakin kuat. Itu bukan teman sekelas atau guru. Apapun itu, membawa orang pergi atau membunuh mereka, aku tidak tahu persis. Tapi apapun yang dilakukannya pada semua orang, Zack dan aku berada di urutan berikutnya dalam daftarnya. Bagian yang paling menakutkan adalah betapa lambatnya dia bergerak. Mungkin kakinya terlalu busuk untuk bergerak lebih cepat, persendiannya hancur menjadi bubur yang tidak berguna, tapi sepertinya lebih disengaja dari itu. Bagiku, dalam pikiranku yang diliputi kepanikan, sepertinya itu butuh waktu. Itu tidak perlu terburu-buru. Itu tahu bahwa ketika itu ingin menangkap pangsanya, itu akan melakukannya. Aku tidak bisa menahan rasa sakit di perutku kali ini. Aku tersungkur dan muntah ke lantai. Ketika aku melihat ke atas, Zack memberi isyarat kepadaku dari dalam pintu di auditorium. Ayo ke sini. Dia bisa saja meninggalkanku untuk diambil si penyusup, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dan mengorbankan teman lambatnya yang membeku di tempat karena ketakutan. Tapi di sini dia mencariku lagi. Bahkan dalam situasi yang mengerikan ini, aku merasakan gelombang rasa syukur. Aku bersembunyi di seberang lantai, lupakan sejenak tentang mayat yang terseok-seok, berjalan ke arah kami dan bergabung dengan sahabatku di auditorium. Itu menakutkan dalam kegelapan. Tirai menyerap dan beredam suara, hampir tidak ada cahaya yang menerangi props dan latar belakang yang biasanya ceria yang tersisa dari produksi Alice in Wonderland baru-baru ini. Tempat yang dulu ramah terasa kacau, seperti negeri ajaib kacau dengan monster yang mengintai di luar dan menunggu untuk menerkam. Kami duduk di atas panggung mendengarkan suara nafas kami yang terengah-engah. Udara terasa berat, tapi aku menyambut bau cat dan debu di atas bau busuk yang memuakan yang menyebar ke seluruh sekolah. Apakah hanya kita yang tersisa? Zack berbisik, memecah kesunyian itu. Dia adalah orang pertama yang mengatakan apa yang kami berdua pikirkan, apa yang kami berdua takutkan. Tidak, kataku dengan keyakinan palsu. Aku pikir beberapa dari mereka keluar sebelum aku tidak bisa menyelesaikan kalimat. Seseorang mestinya keluar, tidak mungkin hanya kita. Aku menyandarkan kepalaku ke jamur payung bubur kertas raksasa, senang karena terlalu gelap bagi Zack untuk melihat air mata memenuhi mataku. Apa itu? Dia bertanya. Apakah kamu melihatnya? Aku duduk lebih tegak. Kupikir hanya aku yang melihat benda itu, betapapun sekilasnya. Tidak, tapi aku mendengarnya dan menciumnya. Dia batuk. Butuh beberapa saat bagiku untuk menjawab pertanyaannya. Akhirnya, aku menemukan kata itu. Itu jahat. Kami duduk dalam diam untuk waktu yang lama setelah itu. Saya tidak tahu persis berapa lama. Saat-saat seperti itu, di mana setiap detik kamu bisa tersesat selamanya. Waktu menjadi sesuatu yang tidak dapat dikenali. Aku mulai berpikir dengan bodohnya bahwa kami mungkin berada di tempat yang aman ketika aku mendengar suara aneh. Itu berderit seperti langkah kaki di lantai kayu tua. Aku melihat sekeliling untuk mencari sumber suara, tapi aku tidak bisa melihat apa-apa. Kedengarannya dekat, sangat dekat. Berderak, berderak, satu langkah kemudian yang lain. Dari mana itu berasal? Tidak ada lantai kayu di lorong, tidak ada apapun di atas kami. Pada saat aku mengerti, sudah terlambat. Bagian atas kepala berlendir, lembab dan abu-abu dengan jumbai rambut putih lemas yang menempel di daging lembut mulai muncul dari panggung tempat kami duduk. Mata cekung dan mati, tapi entah bagaimana waspada dan mencari kami. Muncul berikutnya, diikuti oleh luka menganga di mana hidung seharusnya berada dan telinga lebar tanpa gigi. Itu tampak hampir seperti seseorang, tapi itu salah, murni salah. Setiap sel di tubuhku menolaknya, meneriakiku dengan naluri binatang ribuan tahun yang harus aku jalankan. Aku meraih lengan Zack dan menariknya, tapi dia tidak ikut denganku. Aku berbalik untuk melihat dan jantungku melompat ke tenggorokanku. Itu dia, jari-jarinya yang kurus menahan kakinya, dan dia sudah setengah jalan ditarik ke dalam genangan hitam licin di atas panggung. Wajahnya basah oleh air mata. Saat kenyataan nasibnya mulai terjadi, dia meraih tanganku di tangannya dan meremasnya. Lari. Hanya itu yang bisa dia
keluarkan sebelum pria tua itu menariknya keluar dari pandangan. Jadi aku menuruti keinginan sahabatku. Aku berlari dan aku bersembunyi di lemari penyangga, menutup mulutku untuk menahan nafas. Tiba-tiba ada ledakan keras dan aku mendengar suara-suara berteriak. Sesuatu yang terdengar seperti suara tembakan. Sebuah ledakan cahaya terang. Kemudian sebuah suara laki-laki dengan terdengar formal berseru, "Apakah ada orang di sini? Anda bisa keluar. Kami bersama polisi." Aku membuka pintu lemari dan mengintip keluar untuk melihat orang-orang berjas hazmat memegang senjata aneh dan membawa perangkat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pria yang berbicara mendekatiku, meraih tanganku dan bertanya, apakah aku melihat sesuatu? Aku punya firasat kuat bahwa aku seharusnya tidak memberitahunya apa yang telah kulihat. Tidak, Pak, kataku. Dia mengangguk, entah dia percaya padaku atau tidak. Dia tahu aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. "Kebocoran gas," dia berkata. "Itu menghancurkan sebagian besar bangunan. Sangat berbahaya. Kami harus mengeluarkanmu dari sini." Mereka membawaku pulang dan aku memeluk orang tuaku lebih erat dari sebelumnya. Malam itu, berita meliput tragedi di sekolahku. Kebocoran gas telah merenggut puluhan nyawa sebelum pihak berwenang tiba di sana. Semua orang dapat menerima cerita itu semau mereka. Aku tahu yang sebenarnya. Aku melihatnya ketika aku menutup mata, membayangkannya berdiri di atasku ketika aku bangun di tengah malam. Mata hampa itu, senyum mengerikan itu, bahwa kematian dan kebusukan itu melihat ke arahku, itu melihatku, itu menginginkanku, tidak bisa membiarkanku memikirkan apa yang diinginkannya. Aku tidak tahu persis apa yang aku lihat, tapi aku tahu beberapa hal yang pasti. Tidak ada kebocoran gas. Zack dan orang-orang yang dibawanya telah pergi, dan jika monster itu berhasil lolos, selanjutnya dia akan mengejarku. Sekarang tonton SCP-106 Pria Tua Kabur dan SCP-106 Teori Asal Pria Tua untuk eksplorasi lebih lanjut ke dalam pabrik mimpi buruk yaitu SCP-106.